Luar biasa, rumah Pak Jokowi menjadi salah satu destinasi wisata di kota Solo. Makin ramai saja nih, kian hari, kian banyak berbondong-bondong masyarakat ingin berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Sederhana, mereka hanya ingin sekedar melihat dari dekat, ingin bersalaman, dan yang lebih penting, mereka bisa berfoto selfie bareng Pak Jokowi, bikin konten bareng Pak Jokowi. Ini membuat para pembenci, para pengkritik semakin kepanasan, kejang-kejang luar biasa. Bagaimana tidak, Pak Jokowi diserang bertubi-tubi dengan berbagai isu. Mulai dari pemberitaan OCCRP, Pak Jokowi dinobatkan menjadi presiden terkorup di dunia. Bahkan sekarang yang terbaru soal pagar laut, muaranya juga Pak Jokowi yang dipersalahkan. Terus Jakarta banjir nih kali ini, itu juga masih mengait-ngaitkan Pak Jokowi yang dulu pernah menjadi gubernur Jakarta. Luar biasa. Tetapi yang lain, mantan-mantan gubernur Jakarta yang lain sama sekali tidak dipermasalahkan atau tidak diungkit bagaimana kinerjanya. Memang sekali lagi lakonnya, judulnya selalu ada Pak Jokowi. Bahkan sekarang kepuasan masyarakat Indonesia terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo Gibran itu juga dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, dibanding-bandingkan dengan Pak Jokowi. Mereka lupa ya, padahal Pak Prabowo yang dibawa, program-program yang dibawa adalah program keberlanjutan. Tetapi sekali lagi mereka berusaha betul supaya nama Pak Jokowi hilang dari peredaran, hilang dari hati, dari rasa cinta masyarakat yang luar biasa. Makanya dibandingkan, wah sekarang Prabowo hebat. Nah, di zaman Pak Jokowi ini nggak mungkin terjadi. Nih sekarang banyak kasus-kasus besar korupsi bisa terungkap oleh KPK, oleh lembaga hukum. Coba di zaman Pak Jokowi, sulit. Nah, seolah-olah begitu, dibandingkan begitu ya. Ketika zaman Pak Jokowi jeleknya luar biasa. Padahal kalau kita mengingat ya, siapa partai di belakang Pak Jokowi? Ya PDIP. Ya, dulu mungkin angka kepuasan 100 hari Pak Jokowi lebih rendah daripada sekarang zaman Pak Prabowo. Ya jelas, lihat siapa partai-partai pendukungnya. Dulu PDIP yang mendominasi. Kita tahu partai mana yang paling korup di Indonesia. Coba Google, coba searching, coba di riset. Partai mana yang paling korup di Indonesia. Saya nggak usah sebut ya. Maka tidak heran di pemerintahan Pak Jokowi pertama angka kepuasannya tidak sehebat atau tidak setinggi dengan masa Pak Prabowo sekarang ini yang didukung oleh mayoritas partai selain PDIP. Ingat, Pak Prabowo didukung selain PDIP. Ya, koalisi besar. Dan hebatnya atau ditambah dukungan dari Pak Jokowi yang punya angka approval rating yang begitu menawan, tinggi sekali di mata masyarakat Indonesia di akhir masa pemerintahannya. Jelas ini semakin mengangkat citra baik Pak Prabowo ya, baik di bidang hukum, sosial, politik, di bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Harapan masyarakat sangat tinggi kepada Pak Prabowo. Nah, ini luar biasanya. Tapi sekali lagi seolah-olah ini para pembenci, para pengkritik terus membanding-bandingkan bagaimana Pak Jokowi itu lemah, bagaimana Pak Jokowi itu gagal dalam memerintah Indonesia. Yang hebat sekarang Pak Prabowo. Nah, narasi-narasi itu dibangun. Tujuan mereka bagaimana Pak Prabowo bisa berpisah dengan Pak Jokowi, bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi, tidak menjadi bonekanya Pak Jokowi.
Justru anggapan mereka ini sangat merendahkan Pak Prabowo. Pak Prabowo tahu persis bagaimana harus berposisi. Dia bisa menjaga dengan semuanya, ya, dengan Megawati juga baik, dengan PDIP juga baik, apalagi dengan Pak Jokowi. Ya pasti akan lebih baik hubungannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, cuma hebatnya Pak Prabowo, dia sekarang benar-benar diidolakan oleh para pengkritik pembenci Pak Jokowi. Ya, terus dinarasikan, diopinikan, dibandingkan bahwa Pak Prabowo lebih hebat dari Pak Jokowi. Itu yang mereka inginkan dan targetkan. Bagaimana Pak Prabowo bisa benar-benar lepas dari Pak Jokowi dan akhirnya bisa menyingkirkan yang namanya Gibran. Itu target mereka. Nah itu, tapi saya yakin Pak Prabowo tahu persis bagaimana memosisikan diri beliau, ya, akan tetap berada di barisan Pak Jokowi. Saya yakin, artinya bukan serta-merta terus di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Tidak, Pak Prabowo sangat independen. Dia tahu mana program kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya. Dan saya yakin komitmen beliau itu sungguh-sungguh. Bagaimana kebijakan pemerintah semuanya berorientasi kepada kepentingan, kebutuhan masyarakat Indonesia. Tetapi Pak Prabowo tahu dia tidak mungkin akan meninggalkan Pak Jokowi yang sudah mengantarkan beliau menjadi presiden dengan menggandeng Gibran yang didukung kuat oleh Pak Jokowi. Saya yakin, termasuk juga ini ya, soal IKN. Wah, di zaman Pak Prabowo IKN gak bakal dilanjutkan, pasti akan mangkrak. Ya, legasi Pak Jokowi gagal soal IKN. Ternyata Pak Prabowo sudah menyetujui anggaran 48 lebih triliun untuk pembangunan tahap kedua IKN. Bahkan di 2028 IKN siap menjadi ibu kota politik. Artinya infrastruktur untuk eksekutif, legislatif, yudikatif itu sudah siap di IKN. Sehingga 2028 sudah bisa ditempati. Ini lagi-lagi para pembenci, para pengkritik semakin kepanasan saja ya. Nah, jadi jangan mimpi bahwa Pak Prabowo tidak melanjutkan program-program Pak Jokowi. Kalau mengevaluasi, ya pasti mana program-program yang tidak efektif, tidak efisien, menghabiskan anggaran yang orientasinya bukan kepada rakyat. Itu pasti akan dipangkas. Zaman Pak Jokowi juga begitu. Bagaimana perjalanan dinas, bagaimana rapat-rapat di hotel juga dieliminasi, dikurangi betul. Sama, karena memang anggaran untuk makan bergizi gratis itu sangat menyedot. Jadi bagaimana Pak Prabowo berpikir keras supaya orientasi dari keuangan negara ini untuk kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat Indonesia. Ya, jadi kembali lagi, Pak Jokowi makin dicintai masyarakat Indonesia. Masyarakat yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi berbondong-bondong, tidak peduli dengan isu-isu yang terus menggiring kejelekan-kejelekan Pak Jokowi, ya, kekurangan-kekurangan Pak Jokowi. Mereka tidak peduli, mereka yang penting bahagia bersama Pak Jokowi, cinta dengan Pak Jokowi, bisa foto, bisa bersalaman. Itu sudah lebih dari cukup untuk bisa membahagiakan masyarakat Indonesia. Sehingga meskipun Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat menjadi presiden, sudah menjadi mantan presiden, tetapi kehadirannya, eksistensinya masih dirasakan betul oleh masyarakat, bahkan mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi Pak Jokowi ibarat pemain bola, adalah beliau seperti Cristiano Ronaldo. Hatersnya, pembencinya banyak, tapi para pencintanya, penggemarnya jauh lebih banyak.
Terima kasih, ini hanya konten pribadi saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.